Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Semoga kita dalam keadaan sehat dan sukacita untuk menerima berkat Tuhan pada hari ini melalui firman Tuhan. Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa lebih dahulu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan hari Kamis 23 Juni 2022 diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 60 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Orang-orang asing akan membangun tembokmu, dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku, aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, melalui perikop ini kita mau diajak kembali bahwa Tuhan akan menghajar orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang tinggal di dalam rumahnya, karena mereka adalah anak-anak Allah. Sama seperti seorang ayah atau ibu yang menghajar anak-anaknya, mendidik mereka, membimbing mereka agar mereka menjadi anak yang patuh, penurut, hormat, menjadi anak yang pintar, yang berhasil kelak. Maka dia akan memberikan didikan, ajaran, dan bila perlu, jika dia tidak mendengarkannya, maka dia akan memberikan pukulan kepada anak-anaknya supaya dia bisa berhasil. Bapak, Ibu, saudara-saudari dikasihi Tuhan, demikianlah Tuhan mendidik, menghajar setiap orang yang tinggal di dalam bait sucinya, agar mereka menjadi anak-anak Allah. Mereka menjadi anak-anak yang kudus, yang jauh daripada dosa, dan agar mereka menjadi anak-anak yang menghasilkan buah yang baik di tengah-tengah dunia ini. Tentu kita semua sadar atau tidak sadar mengalami peristiwa-peristiwa tersebut. Tuhan telah mendidik, mengingatkan, membimbing kita melalui setiap peristiwa-peristiwa yang kita alami di tengah-tengah kehidupan kita. Melalui setiap persoalan demi persoalan yang selalu datang untuk melanda kehidupan kita. Bapak, Ibu, banyak orang yang gagal di dalam pekerjaan. Mungkin ada juga yang gagal untuk menikah. Kita mengalami duka cita. Orang-orang yang kita kasihi, yang kita cintai, teman atau keluarga kita sendiri. Begitu juga kesakitan di dalam hati kita. Ada pertikaian, ada juga sakit, penyakit, bertubi-tubi persoalan di tengah-tengah keluarga kita, sehingga menjadi keluarga yang berantakan,
anak-anak putus sekolah, demikian juga ekonomi yang berat yang tidak terkatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Datang peristiwa-peristiwa tersebut. Jika kita memahami itu semua, maka kita harus terima itu adalah didikan dan ajaran Tuhan. Dan kita harus terima bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena Tuhan ingin supaya kita menjadi anak-anaknya, menjadi anaknya yang kudus, dan menjadi anak yang menghasilkan buah yang baik. Seperti dalam Wahyu 3 ayat 19 juga dikatakan, barang siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Tentu ini sangat sulit. Di dalam kehidupan kita selalu berdoa agar Tuhan menghindarkan dari segala mara bahaya, malapetaka, dan segala penderitaan. Timbal balik di dalam kehidupan kita. Dan dalam doa kita selalu meminta berkat-berkat Tuhan saja. Namun dalam perikop ini kita harus juga berani untuk bersyukur kepada Tuhan bahwa sebenarnya segala peristiwa atau kejadian-kejadian itu semua dapat membimbing kita, dapat menyadarkan kita untuk menjadi lagi pribadi-pribadi yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu jangan pernah kita menganggap remeh atau berputus asa di dalam segala penderitaan-penderitaan yang kita hadapi itu. Mari juga kita bercermin kembali, Bapak Ibu. Mungkin sudah banyak sekali yang kotor di dalam diri kita. Sama seperti ketika kita bercermin, melihat wajah kita, mungkin sudah harus banyak dari wajah kita yang dibersihkan, supaya tampak segar, tampak bersih, dan tampak bersinar. Demikian juga kita harus bercermin, melihat hati kita, melihat diri kita yang paling dalam. Mungkin juga sudah banyak sekali dosa-dosa, plek-plek yang hitam yang telah tinggal di dalam kehidupan kita. Marilah setiap didikan dan bimbingan Tuhan itu kita terima sebagai ucapan syukur bahwa Tuhan sangat mengasihi kita semua, agar kita berbuah menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu, marilah kita dengan serius untuk menerima didikan daripada Tuhan itu. Marilah kita juga mengindahkan didikan daripada Tuhan itu. Dengarkanlah Roh Kudus. Jangan kita bandel, supaya Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, dan supaya segala yang kotor, segala yang najis yang di dalam diri kita dapat dibuang. Sama seperti yang dikatakan firman Tuhan, agar setiap ranting-ranting yang tidak berbuah
itu dapat dibersihkan. Semoga itu bisa kita bersihkan di dalam diri kita, segala kenajisan-kenajisan dan kejahatan-kejahatan. Marilah kita menghasilkan buah kedamaian, karena di sana ada kebenaran-kebenaran. Kita dapat menjadi anak-anak Tuhan yang dikasihi, menjadi berkat bagi sesama kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menguatkan kita, apapun segala persoalan, pergumulan kita, dengarkanlah bahwa Tuhan sangat mengasihimu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Tuhan, jika boleh kami meminta selalu, terutama melalui hamba-Mu juga, sucikanlah hamba-Mu, agar firman-Mu ini dapat menjadi kesukaan, menjadi berita, pegangan, kekuatan kepada kami semua. Begitu juga Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Terlebih kepada Bapak dan Ibu serta semua keluarga yang mendengarkan firman-Mu ini. Kau tambah-tambahkan kesehatan, berkat dan sukacita. Kiranya anak-anak mereka juga makin bertambah hikmat, menerima keselamatan, menerima kemuliaan di dunia ini, terlebih lagi dalam kerajaan. Berkati semua pekerjaan, berkati semua aktivitas, segala yang kami dambakan, kami impikan, itu kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.